Ayah bunda, siap-siap kaget ya, karena ada kebiasaan sepele yang kita lakukan setiap hari, ternyata diam-diam bisa menghancurkan sel otak buah hati kita. Bukan racun seperti baygon, tapi hal-hal sederhana yang justru sering dianggap biasa. Padahal efeknya bisa bikin anak jadi susah fokus, gampang emosi, bahkan terhambat kecerdasannya. Penasaran apa saja kebiasaan itu? Yuk, jangan kemana-mana, karena ini penting banget untuk masa depan buah hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Bijak Anak. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh makna tentang kesehatan dan tumbuh kembang buah hati. Di sini kita bahas semua hal berdasarkan fakta ilmiah, bukan katanya-katanya. Sebelum lanjut, yuk dukung kami dengan klik like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan bantu share video ini, supaya makin banyak orang tua tahu cara menjaga otak si kecil tetap sehat dan cerdas. Tulis juga di kolom komentar dari mana ayah bunda berasal ya, agar kita bisa saling menyemangati, berbagi, dan saling mendoakan supaya buah hati kita tumbuh dengan penuh cinta, tanpa amarah, tanpa kata yang membuat luka, dan baterai kasih sayangnya terpenuhi sejak dini. Ayah bunda, tahu nggak? Salah satu penyebab paling sering otak si kecil terganggu bukan karena makanan instan, bukan karena gadget, tapi karena kurang tidur. Berdasarkan riset dari National Sleep Foundation dan Harvard Medical School, anak usia sekolah butuh waktu tidur 9-12 jam setiap malam agar proses tumbuh kembang otaknya berjalan optimal. Tapi sayangnya, banyak si kecil zaman sekarang hanya tidur 6-7 jam saja karena terlalu lama menatap layar atau main gadget sebelum tidur. Saat si kecil kurang tidur, tubuhnya tidak sempat melakukan pembersihan otak alami. Di malam hari, otak seharusnya membersihkan sisa racun dan memperbaiki sel-sel syaraf yang rusak selama beraktivitas. Tapi kalau tidur terganggu, proses ini gagal dan akibatnya sel otak bisa menurun fungsinya. Buah hati jadi mudah lupa, sulit konsentrasi, dan lebih emosional keesokan harinya. Dalam jangka panjang, kebiasaan kurang tidur juga bisa menurunkan kadar hormon pertumbuhan dan menghambat koneksi antar neuron. Hal yang sangat penting di masa Golden Age. Menurut Journal of Child Psychology and Psychiatry, buah hati yang tidur larut lebih sering menunjukkan gejala stres, cemas, bahkan perilaku impulsif. Hal ini karena area otak yang mengatur emosi, yaitu amigdala dan prefrontal cortex, jadi tidak seimbang akibat kurang istirahat. Jadi ayah bunda, yuk mulai biasakan rutinitas tidur yang sehat. Hindari memberi gadget 1 jam sebelum tidur. Gantilah dengan kegiatan menenangkan seperti membaca buku cerita, mendengarkan musik lembut, atau sekedar ngobrol ringan tentang hal menyenangkan di hari itu. Ciptakan suasana kamar yang nyaman, lampu temaram, udara sejuk, tanpa suara bising. Si kecil yang terbiasa tidur di lingkungan tenang akan memiliki fungsi otak, daya ingat, dan kontrol emosi yang jauh lebih baik. Tidur bukan kemewahan bagi buah hati, tapi kebutuhan otak yang tak tergantikan. Karena saat si kecil tidur nyenyak, otaknya sedang bekerja keras membangun masa depan yang cemerlang. Ayah bunda, siapa sih yang bisa menolak wajah polos si kecil waktu minta permen atau minuman manis? Kadang kita pikir, cuma sedikit kok. Tapi ternyata, di balik manisnya senyum anak, ada bahaya yang nggak kalah manis, tapi mematikan pelan-pelan, gula berlebih. Menurut penelitian dari University of Southern California, si kecil yang sering mengonsumsi makanan tinggi gula memiliki aktivitas otak yang lebih lambat, terutama di bagian hipokampus, yaitu pusat memori dan pembelajaran. Lebih ngeri lagi, studi dari UCLA Neuroscience Research Institute menemukan bahwa kadar gula tinggi bisa merusak koneksi antar neuron otak. Artinya, sel otak si kecil kehilangan kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga berdampak pada daya fokus, ingatan, dan pengendalian emosi.
Jadi kalau belakangan ini si kecil gampang lupa, cepat bosan belajar, atau suasana hatinya naik turun kayak roller coaster, bisa jadi bukan karena malas, tapi karena asupan gulanya terlalu tinggi. Dan jangan salah ya ayah bunda, gula berlebih itu bukan cuma dari permen atau es krim. Banyak minuman kemasan, sirial, saus, bahkan roti lembut di toko roti, diam-diam menyimpan 2-4 sendok teh gula per porsi. Bayangkan, kalau setiap hari si kecil mengonsumsi itu semua tanpa kita sadari, otaknya seperti direndam dalam cairan manis yang merusak sel-sel otak dari dalam. World Health Organization sendiri sudah memperingatkan, si kecil sebaiknya tidak mengonsumsi gula tambahan lebih dari 25 gram per hari. Kira-kira 6 sendok teh saja. Tapi di Indonesia, rata-rata anak bisa mengonsumsi 2-3 kali lipatnya. Solusinya bukan melarang total, tapi mengganti kebiasaan manis dengan cara yang cerdas. Ganti minuman bersoda dengan air putih dingin atau jus buah asli tanpa gula tambahan. Ganti cemilan manis dengan buah segar seperti pisang, apel, atau semangka. Tetap manis, tapi penuh serat dan nutrisi yang justru melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif. Ayah bunda juga bisa mengenalkan rasa alami sejak dini. Misalnya membuat cemilan homemade dari bahan sehat, seperti oat, madu, dan yogurt. Ingat ya, semakin dini kita mengatur kebiasaan makan buah hati, semakin kuat fondasi otaknya untuk tumbuh cerdas dan sehat jangka panjang. Karena di balik setiap sendok gula, bisa saja ada sel otak yang diam-diam mati tanpa kita sadari. Jadi, masih tega kasih hadiah manis yang bisa merusak masa depan si kecil? Ayah bunda, coba jujur deh. Berapa jam sih si kecil pegang gadget dalam sehari? Kadang kita kasih HP biar tenang, biar nggak rewel saat makan, atau supaya ayah bunda bisa kerja sebentar. Tapi tahukah ayah bunda, kebiasaan yang terlihat sepele ini bisa jadi pencuri terbesar masa depan otak si kecil. Penelitian dari National Institutes of Health Amerika menemukan buah hati yang menatap layar lebih dari 2 jam per hari mengalami penipisan di korteks otak bagian depan, area yang berfungsi untuk berpikir kritis, fokus, dan pengendalian emosi. Lebih mengerikan lagi, studi dari JAMA Pediatrics menyebut bahwa paparan layar berlebihan memperlambat koneksi saraf pada anak usia dini. Artinya, otaknya bekerja lebih lambat untuk memproses informasi baru. Kalau si kecil jadi cepat bosan belajar, mudah lupa dan sulit fokus, bukan karena malas, tapi karena otaknya sedang kelelahan digital. Yang bikin miris, banyak putra-putri sekarang lebih mengenal karakter di YouTube daripada teman sekelasnya sendiri. Padahal interaksi sosial langsung adalah bahan bakar alami bagi perkembangan otak sosial dan empatinya. Riset dari Harvard Center on the Developing Child menjelaskan anak-anak yang jarang berinteraksi tatap muka mengalami penurunan kemampuan mengenali ekspresi emosi orang lain, yang dalam jangka panjang bisa membuat mereka sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Tapi tenang, bukan berarti gadget harus dihapus total. Yang perlu dilakukan adalah mengatur ulang keseimbangannya. Untuk si kecil usia di bawah 6 tahun, maksimal 1 jam per hari. Itu pun harus quality screen time, menonton bersama orang tua, memilih konten edukatif, dan mengobrolkan tentang isi tayangan. Di luar waktu itu, ajak si kecil bermain di dunia nyata. Biarkan ia menyentuh tanah, menggambar, berlari, atau ngobrol dengan ayah bunda. Aktivitas sederhana seperti itu justru menyalakan jutaan koneksi baru di otak yang tidak bisa digantikan oleh layar. Ingat, gadget bukan musuh, tapi juga bukan pengasuh. Kalau kita biarkan layar mengambil alih waktu bermain, otak si kecil akan kehilangan masa emasnya untuk berkembang alami. Jadi mulai hari ini, yuk jadikan interaksi nyata lebih berharga dari notifikasi digital. Karena ketika layar padam, itulah saat otak si kecil benar-benar mulai tumbuh. Ayah bunda, pernahkah tanpa sadar kita berkata, kamu ini males banget? Atau, kok nggak bisa-bisa sih? Hanya karena lelah, stres, atau kecewa.
Kita sering berpikir kata-kata itu cuma bentuk teguran. Tapi, tahukah ayah bunda, bagi otak si kecil, kalimat seperti itu ibarat palu yang menghantam sel-sel otaknya. Penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa si kecil yang sering menerima bentakan atau kata kasar mengalami peningkatan kadar hormon stres yang sangat tinggi. Kortisol ini bekerja seperti racun. Jika terus-menerus hadir, ia merusak sel otak di bagian hipokampus, pusat pembelajaran dan memori buah hati. Efeknya, si kecil jadi sulit fokus, mudah lupa, bahkan kehilangan semangat untuk belajar atau mencoba hal baru. Yang lebih menyayat hati, penelitian dari Child Mind Institute menemukan bahwa buah hati yang tumbuh di lingkungan penuh tekanan emosional cenderung menutup diri, mudah cemas, dan kehilangan rasa percaya diri. Otaknya belajar bahwa dunia ini tempat yang berbahaya, bahkan sebelum ia mengenalnya. Bayangkan ayah bunda, hanya karena satu kalimat yang keluar di saat emosi, buah hati bisa menanam luka di dalam dirinya yang mungkin tak akan pernah hilang. Luka yang tak terlihat, tapi tumbuh bersama mereka. Tapi kabar baiknya, otak si kecil juga punya keajaiban luar biasa, neuroplastisitas. Artinya, otaknya bisa pulih dan membentuk koneksi baru, asal kita segera menggantinya dengan kata-kata penuh kasih. Alih-alih berkata, "Kamu malas," coba ubah jadi, "Ayo, bunda tahu kamu bisa. Kita coba lagi ya." Kalimat sederhana seperti itu bukan cuma menenangkan hati si kecil, tapi juga mengaktifkan area otak yang memicu rasa percaya diri dan motivasi belajar. University of Pennsylvania menyebut buah hati yang sering mendapat pujian positif atau afirmasi hangat memiliki aktivitas dopamin lebih tinggi, hormon yang membuat mereka merasa bahagia dan bersemangat untuk mencoba hal baru. Jadi, mulai hari ini, yuk kita lebih hati-hati dengan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Karena bagi si kecil, kata-kata ayah bunda adalah suara Tuhan yang bisa membentuk cara ia memandang dirinya sendiri. Ingat, satu kata bisa menyembuhkan, tapi satu kata juga bisa menghancurkan. Pilihlah kata yang membuat otak buah hati tumbuh, bukan yang membuatnya takut berkembang. Ayah bunda, siapa yang sering membiarkan buah hati berangkat sekolah tanpa sarapan karena terburu-buru? Nanti juga makan di sekolah, mungkin begitu alasannya. Tapi tahukah ayah bunda, melewatkan sarapan bisa menjadi kesalahan kecil yang berdampak besar pada otak si kecil. Penelitian dari University of Pennsylvania menemukan bahwa si kecil yang rutin sarapan memiliki IQ rata-rata 5 poin lebih tinggi dibanding yang sering melewatkannya. Bukan karena ajaib, tapi karena otak butuh bahan bakar. Setelah tidur 8 jam, kadar glukosa dalam darah anak menurun drastis. Glukosa inilah sumber energi utama bagi otak. Ketika sarapan dilewatkan, otak bekerja dalam kondisi kehausan energi. Aliran darah ke otak menurun, kemampuan berpikir melambat, dan konsentrasi menurun hingga 30%. Itulah sebabnya buah hati yang tak sarapan sering tampak pucat, lesu, gampang marah, atau sulit menyerap pelajaran di pagi hari. Riset dari Journal of Nutritional Neuroscience juga mengungkap bahwa melewatkan sarapan secara rutin bisa merusak keseimbangan hormon dopamin dan serotonin, dua zat kimia penting yang mempengaruhi suasana hati dan semangat belajar. Bayangkan ayah bunda, buah hati berangkat dengan tas berat, tapi otaknya kosong dari bahan bakar. Mereka duduk di kelas dengan pandangan kosong, tubuhnya di sana, tapi pikirannya lelah bahkan sebelum pelajaran dimulai. Lebih menakutkan lagi, kebiasaan melewatkan sarapan dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan jaringan otak baru atau neurogenesis yang penting untuk daya ingat dan kecerdasan jangka panjang. Tapi kabar baiknya, solusinya sangat sederhana. Sarapan tak perlu mewah, cukup semangkuk oatmeal, telur rebus, atau roti gandum dengan susu hangat sudah cukup memberi otak bahan bakar yang luar biasa. Bahkan World Health Organization atau WHO juga menegaskan, buah hati yang sarapan sehat cenderung lebih fokus,
aktif, dan memiliki performa akademik lebih baik dibanding mereka yang tidak sarapan. Jadi mulai besok pagi, yuk ubah rutinitas kecil yang bisa menyelamatkan masa depan besar buah hati. Bangunkan mereka sedikit lebih awal, ajak makan bersama sambil berbagi senyum dan doa. Karena momen sarapan bukan cuma tentang makanan, tapi tentang kasih sayang yang mengisi perut dan menyalakan semangat otak mereka. Ingat ayah bunda, satu piring sarapan bisa jadi bensin kehidupan yang menentukan cara buah hati berpikir, belajar, dan bermimpi. Jangan biarkan otaknya kehabisan bahan bakar hanya karena kita terlalu terburu-buru. Ayah bunda yang hebat, dari 7 kebiasaan yang tampak sepele, mulai dari terlalu banyak gula, layar berlebihan, kurang tidur, hingga melewatkan sarapan, semuanya punya satu kesamaan. Mereka diam-diam merampas masa depan otak buah hati kita. Tapi kabar baiknya, semuanya bisa diperbaiki. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu keputusan sederhana. Lebih peduli. Peduli dengan apa yang si kecil makan, berapa lama ia menatap layar, bagaimana kita berbicara padanya, dan kapan terakhir kali kita memeluknya tanpa tergesa. Karena ayah bunda bukan hanya pengasuh, tapi arsitek utama otak dan masa depan buah hati. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini membuka mata, menyentuh hati, dan menginspirasi langkah baru di rumah ayah bunda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang tua bisa belajar bersama menjaga keajaiban kecil di dalam kepala buah hati kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap hangat, dan terus jadi cahaya bagi tumbuh kembang si kecil.